Selamat pagi anak-anak kelas 3. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama kita pada pagi hari ini, anak. Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan mulai pelajaran kita yang baru tentang hidup baru ya. Oke. Nah, kita akan mulai tentang hidup baru. Apa itu hidup baru dan bagaimana itu hidup baru? Kita akan mempelajarinya segera ya, nak. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam materi utama kita akan melihat dulu sebuah cerita pengantar tentang hidup baru ya, nak. Nah, oke. Di sebuah tempat tinggallah seorang bapak namanya Pak Tobas. Dia seorang preman dan dia sangat ditakuti, ya, sangat ditakuti di tempat itu. Apapun keinginannya harus dikabulkan. Dia sering menyakiti orang, memalak, ya, dan mempermalukan orang. Bahkan dia sering mencuri, ya, tak segan menyakiti orang juga ya, nak. Nah, pada suatu ketika Pak Tobas ini hendak mencuri dan sudah masuk ke dalam rumah di mana seorang pelayan Tuhan, ya, seorang Pak pelayan Tuhan, atau kita sebut di daerah kata Batak ini seorang porhanger, ya, seorang porhanger. Maka dia ingin mencuri barang-barang yang ada di rumah porhanger itu. Maka suatu malam dia datang dan mencuri barang-barangnya itu. Akan tetapi apa yang terjadi anak-anak? Pak porhanger itu mendapati dia sedang mencuri. Dia kaget, ya, dia kaget. Jangan-jangan nanti Pak porhanger ini bisa teriak. Tapi apa yang terjadi? Pak porhanger itu berkata kepada dia anak-anak, ya. Pak porhanger berkata, "Ambillah Pak Tobas apa yang kamu inginkan. Tetapi ingatlah, Tuhan melihat segala perbuatan kamu." Amazing, ya. Pak porhanger itu tidak marah, malah mengatakan, "Ambillah Pak Tobas apa yang kamu inginkan. Tapi ingatlah, Tuhan melihat segala perbuatan kamu." Lalu Pak Tobas pun pergi kembali ke rumahnya, ya. Akan tetapi selang beberapa hari dia teringat akan perkataan dari Pak porhanger, ya. Dia teringat perkataan Pak porhanger. "Ambillah Pak Tobas apa yang kamu inginkan, tetapi ingatlah Tuhan melihat segala perbuatan kamu." Aduh, ada apa ini ya? Kenapa Pak porhanger ini begitu baiknya sampai dia terharu? Kenapa sih Pak porhanger ini mau berkata begitu kepadaku? Kenapa dia tidak marah? Akhirnya dia menyesal. Ternyata ada orang yang sangat baik kepada dia. Walaupun dia sudah berbuat jahat, sudah mencuri, tetapi orang itu malah mengatakan, "Ambillah." Ya, tapi ingat, Tuhan melihat perbuatan kamu. Ya. Lalu Pak Tobas pun berpikir, saya harus bertobat. Saya harus pergi ke rumah Pak porhanger dan mengembalikan barang-barangnya ini. Lalu dia pergi kembali ke rumah Pak porhanger. Dia datang menjumpai Pak porhanger dan di depan rumahnya dia bertemu dengan Pak porhanger. "Maafkan saya Pak atas perbuatan saya beberapa hari yang lalu. Ini saya kembalikan barang Bapak yang saya ambil." Dia menangis di hadapan Pak porhanger. Tapi apa kata Pak porhanger lagi, nak? "Tidak apa-apa Pak Tobas, ambil saja barang itu. Kamu pasti membutuhkannya." Amazing, luar biasa anak-anak, ya. Pak porhanger mengatakan, "Tidak apa-apa Pak Tobas, ambillah. Siapa tahu kamu memang membutuhkannya, maka dari itu kamu mencuri, kan?" Lalu Pak Tobas pun menangis, merenung, dan juga berjanji pada dirinya. Dia terharu. "Saya berjanji tidak akan mengganggu ketenangan penduduk tempat kita lagi, Pak. Saya berjanji tidak akan menjadi preman lagi, Pak. Saya berjanji akan menjadi orang yang baik. Terima kasih Pak porhanger untuk kebaikan Bapak." Nah, lihat anak-anak, bagaimana seorang yang begitu jahat, seorang yang begitu
menjadi preman, mengganggu ketertiban, dapat ditundukkan, dapat dipertobatkan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan pengampunan, dengan maaf dari Pak Pohanger ya. Lihat bagaimana Pak Tobas seorang preman bertekuk lutut ya di hadapan Pak Pohanger ya. Oke anak-anak, baik, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini anak-anak? Pertama ada pertobatan, kedua ada maaf, ada pengampunan, ketiga ada doa dan janji kepada Allah untuk tidak berbuat lagi ya. Ini pesan dari cerita kita tentang Pak Tobas ini anak. Baik, sekarang mari kita lihat ke kitab suci kita ya anak, ke percakapan Yesus dan Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Di sini saya sudah meringkas beberapa ya. Ceritanya begini anak, ada seorang ahli Farisi, ahli Taurat ya, orang Farisi ahli Taurat ya anak. Dia datang kepada Yesus, mencari-cari Yesus. Dia hendak mengatakan kepada Yesus, dan dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Allah yang dikirim dari surga. Maka dia percaya kepada Yesus dan dia ingin bertanya sesuatu hal yang mengganjal di pikirannya. Apa itu pertanyaannya? Tentang hidup baru ya. Bagaimana Tuhan saya bisa mendapatkan hidup baru? Lalu Yesus menjawab, jika ingin kau hidup baru, orang harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Wah, tiba-tiba Nikodemus kaget, bingung. Apa Tuhan saya dilahirkan kembali? Tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin orang masuk ke rahim atau ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tidak mungkin itu. Saya sudah tua, tidak mungkin saya masuk ke rahim atau ke perut ibu saya lagi dan kemudian dilahirkan kembali. Impossible. Tidak mungkin Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, ya, percayalah, Tuhan turun dari surga, Dia datang ke dunia dan menjadi manusia. Ya, menjadi seorang anak manusia dalam rupa bayi manusia. Tuhan yang besar bisa menjadi rupa bayi manusia. Ya, Yesus mengatakan, percayalah Nikodemus, roh itu seperti angin, dia tidak kelihatan tetapi suaranya ada dan dapat kita rasakan ya. Percayalah untuk itu Nikodemus. Tapi apa arti semua itu Tuhan? Apa arti semua yang kamu katakan itu? Maka Yesus menjelaskan kembali, kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata dengan kamu tentang hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Maksudnya Tuhan apa? Tinggalkan kebiasaan-kebiasaanmu yang lama, beralihlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tinggalkan, ya. Tinggalkan semua hal-halmu yang buruk. Percayalah kepada Allah. Itulah artinya. Kalau kamu dulu pendendam, kamu dulu iri, kamu dulu cemburu, tinggalkan semua dan percayalah kepada Allah. Berbaliklah kepada Allah, bertobatlah. Itulah artinya lahir baru. Nah, anak-anak sir, dari cerita-cerita singkat kita yang tadi antara Pak Tobas dan Yesus serta Nikodemus yang sharing iman itu, kita dapatkan beberapa rangkumannya. Nah, nanti rangkuman ini silakan kamu catat ya. Nama orang Farisi itu adalah Nikodemus. Yang kedua, Nikodemus bertanya mengenai lahir baru. Yang ketiga, Yesus menjawab lahir baru adalah kita membuang sikap-sikap lama dan mengenakan sikap baru. Apa itu sikap lama? Sikap lama misalnya iri hati, cemburu, marah, dan lain-lain. Sikap baru itu apa Pak? Sikap baru adalah sabar, pemaaf, baik hati, pengampun, dan lain-lainnya. Yang keenam, dalam doa kita minta pengampunan dari Allah supaya membantu kita meninggalkan sikap lama. Dan yang terakhir,
Tuhan senang pada anak yang pendoa, pemaaf, dan murah hati serta sabar. Nah, demikian ya anak-anak Share. Itu adalah penjelasan Share dalam pelajaran kita tentang lahir baru. Jadi anak-anak Share, mari kita bersama-sama lahir baru kembali, meninggalkan sikap-sikap kita yang lama, melawan orang tua kita tinggalkan, berbohong, mencuri kita tinggalkan. Kita coba untuk bertobat di hadapan Tuhan, jujur kepada mama papanya, jujur kepada diri sendiri bahwa saya belajar online bukan main game. Ya. Kemudian baik hati, membantu orang tua kalau sudah tiba di rumah, mendoakan orang tua. Itu adalah sikap-sikap baru yang harus kita kembangkan ya nak. Nah baik, ini adalah penugasan kamu ya, hanya 3 tugasnya ya. Silakan ditulis di buku catatan atau PS kamu ya nak. Silakan ditulis di buku catatan atau PS nya. Oke, tulis soalnya, langsung jawab nanti, kemudian kirim kepada Share. Jadi yang kamu kirim adalah rangkuman dan tugas ini kamu kirim kepada Share. Oke anak-anak, saya harap semua bisa mengerti dengan penjelasan Share ini ya. Oke, baik, terima kasih, selamat pagi.